Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sekalian, apa kabarnya? Semoga kita hari ini masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan semangat yang luar biasa untuk menjalani aktivitas kita pada hari ini. Seperti pada kesempatan hari ini, kita harus lebih semangat lagi untuk menerima dan juga mempelajari materi tentang hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Sebelum kita memulai pelajaran lebih mendalam lagi, anak-anak sekalian, marilah kita lihat peta konsep pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, sebab-sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Yang kedua, perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, hikmah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak-anak sekalian, setelah kita melihat peta konsep tadi, maka kita akan mengartikan apa yang dimaksud dengan hijrah. Hijrah ialah perpindahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sebagian pengikutnya dan juga para sahabat-sahabatnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan orang-orang kafir Quraisy yang ada di kota Mekah. Jadi anak-anak sekalian, ada penyebab-penyebabnya, makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah ke Madinah. Di antara penyebabnya itu adalah yang pertama, dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah kurang berkembang karena penolakan orang-orang kafir Quraisy. Dan yang kedua, peristiwa Baiat Aqobah serta permintaan penduduk Madinah supaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama mereka. Yang ketiga, adanya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, adanya harapan baru untuk mengembangkan Islam di Madinah. Yang kelima, ancaman dan upaya pembunuhan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Anak-anak sekalian, di sini Bapak juga ingin membahas sedikit tentang Baiat Aqobah atau juga yang disebut dengan Perjanjian Aqobah. Baiat Aqobah itu ialah perjanjian yang sangat berpengaruh dalam proses dakwah Islam oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjanjian ini terjadi antara Nabi Muhammad dengan penduduk Yasrib yang dilakukan di sebuah bukit yang bernama Aqobah, sekitar 5 km dari kota Mekah. Baiat Aqobah adalah sumpah setia penduduk Madinah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, adapun isi daripada perjanjian Aqobah tersebut adalah satu,
tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Setia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3. Rela berkorban harta dan jiwa. 4. Bersedia menyebarkan agama Islam. 5. Pernyataan tidak saling membunuh atau bermusuhan. Yang 6. Pernyataan tidak saling melakukan kecurangan dan juga kebohongan. Nah, inilah isi dari perjanjian Aqobah. Ya, pada awalnya perjanjian Aqobah disebut baiat wanita karena di antara orang-orang Madinah yang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada satu wanita yang bernama Afra binti Ubaid. Jadi di sini ada sebuah gambar atau contoh yang menandakan perjanjian Aqobah itu benar terjadi atau bukti sejarahnya. Di sini ada gambar foto Masjid Aqobah. Disinilah mereka melakukan perjanjian Aqobah. Dan inilah juga ayat Al-Quran tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berhijrah. Ini adanya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 218. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina nahajaru wajahadu wa fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi anak-anak Bapak semuanya, itulah tadi kisah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para anak kami dapat memahami sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dapat menjelaskan tentang hikmah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada kata-kata Bapak yang salah, mohonlah dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.